Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Senin 25 Juli 2022 bersama saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Widyotami Putri, sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, hari keempat operasi SAR pencarian korban di Nias terkendala cuaca buruk. Personil Basarnas gabungan yang sempat terjun ke lokasi pencarian sejak pagi kini berhenti, kini ke titik aman menunggu redanya hujan. Kondisi cuaca buruk berupa hujan deras yang disertai angin kencang mengguyur kawasan desa Bitaya, Kecamatan Alasa sejak pagi minggu kemarin hingga Senin siang, membuat personil Basarnas gabungan menghentikan operasinya. Hari keempat pencarian terhadap Abiudi Daily, pria 50 tahun yang dikabarkan hilang sejak Jumat lalu. Sebelumnya di hari kedua dan ketiga, operasi SAR petugas telah melaksanakan penyisiran dan mencari di seputar titik duga hilangnya korban, yakni Sungai Noyo. Tim pencari juga telah dibagi ke dalam dua regu, yakni regu 1 menyisir daratan kawasan perkebunan perkampungan Ombolata Luahagau, kemudian tim 2 menyisir kawasan Sungai Noyo hingga ke laut kawasan Muara. Sedangkan saat ini pencarian telah dihentikan sementara akibat faktor cuaca buruk berupa hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan itu. Namun Komandan Regu Operasi SAR Nias Dalimaza Zega mengabarkan apabila kondisi cuaca nanti telah membaik, maka operasi SAR kembali dilanjutkan dengan memperluas area. Untuk hari keempat hari ini pencarian dilaksanakan di sekitar Muara Sungai Oyo. Saat ini di lokasi kejadian yaitu ada hujan deras serta angin kencang sehingga pencarian tidak bisa dilaksanakan. Warga dan kerabat yang masih antusias mencari keluarga mereka dihimbau agar selalu ekstra waspada terhadap kondisi cuaca. Pemirsa, kecelakaan maut terjadi antara pikap bermuatan sayur dengan truk tangki di Jalinsum, Labuhan Batu Selatan. 6 orang penumpang pick-up, 2 diantaranya meninggal dunia di lokasi, sementara 4 orang lainnya mengalami luka ringan hingga berat. Kecelakaan maut satu unit minibus pikap bermuatan sayur yang datang dari arah Kota Pinang menuju Cikampek menabrak truk tangki yang datang dari arah berlawanan di Jalan Jalinsum, Pinang Awan, Labuhan Batu Selatan pada Minggu pagi. 2 orang meninggal dunia di lokasi dan 1 dari 4 lainnya yang merupakan supir yang terpaksa mendapatkan perawatan medis akibat luka-luka juga tewas saat menjalani pengobatan di klinik Cikampek Torgamba. Kecelakaan bermula saat Charlie Panjaitan, supir pikap dan keluarga hendak berjualan ke daerah Pasar Pekan Ujung Gading. Namun karena kondisi hujan menyebabkan jalanan licin, sehingga membuat pikap hilang kendali dan menabrak truk tangki yang datang dari arah Bagan Batu menuju Medan. Salah seorang warga Asril menyebutkan usai kejadian supir truk langsung kabur, sementara korban kecelakaan langsung dievakuasi oleh petugas dari Satlantas Polres Labuhan Batu. Ya, sekitar jam 7 lah. Jam 7 ya? Abang melihat kejadiannya? Enggak. Dengar suara aja. Suara ya? Iya. Suara hentakan gitu bang ya? Iya. Berapa orang meninggal bang tadi bang? Mati 2 lah yang di tempat. 2 yang di tempat ya? Kalau supir tangkinya udah melarikan diri. Sementara korban selamat Johan Joseph Simanjuntak mengatakan, saat kejadian dirinya bersama 2 korban lainnya yang berada di bak belakang tidak mengetahui pasti dikarenakan tertutup tenda. Kami ditutupi tendanya karena gerimis itu. Bang dari belakang ya posisinya. Berapa orang tadi bang? 6 orang ya? Kami di belakang 3 orang. Oh 3 orang. Yang berangkat semua 6 orang. 6 orang. Mau berjualan ya bang ya? Di Ujung Gading ya? Diketahui ketiga korban meninggal dunia yakni Veronica Simanjuntak 22 tahun, Tumir Simanjuntak 63 tahun yang pada saat kejadian berada di samping supir, dan Charlie Panjaitan 43 tahun. Ketiganya warga Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan. Polres Tapanuli Tengah berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan roda 4. Selain mengamankan 2 pelaku, Polres Tapanuli Tengah juga menyita sebarang bukti. Kedua pelaku masing-masing yang dibekuk tersebut yakni berinisial AAN alias Adi dan S alias Herman.
Keduanya ditangkap di dua lokasi berbeda di Kota Medan. Kapolres Tapanuli Tengah AKBP Jimmy Sama menyebutkan aksi pencurian kendaraan roda 4 tipe Xenia itu terjadi pada hari Minggu lalu di rumah korban bernama Ahmad Darwis Adibi, Jalan ST Tampu Bolon, Kelurahan Aiksi Tio. Saat kejadian, korban tengah berkunjung ke rumah kerabatnya, sedangkan mobilnya terparkir di depan rumah dan sewaktu kembali, korban tidak lagi mendapati mobil tersebut dan langsung melaporkan hal tersebut ke Polres Tapanuli Tengah. Setelah melakukan penyelidikan beberapa hari, akhirnya diketahui bahwa pelaku berinisial AAN alias Adi tak lain abang sepupu korban sendiri. Bekerja sama dengan tim Resmo Poldasu, kemudian mengejar pelaku dan akhirnya berhasil membekuk keduanya di kediamannya masing-masing di Kota Medan. Dengan cara pelaku datang ke tempat atau ke rumah korban, dan saat itu korban silaturahmi ke tempat keluarganya sekitar jam 10 pagi, kurang lebih jam 10 pagi keluar korbannya, kemudian oleh tersangka yang sudah melakukan pemantauan kurang lebih sekitar 10 hari di lokasi rumah korban, kemudian tanggal 10 pagi itu setelah perginya si korban ke rumah saudaranya, kemudian pelaku melakukan pencurian. Kini guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, masing-masing kedua pelaku ditahan di sel Mapolres Tapanuli Tengah dan tersangka dikenakan pasal 363 dengan ancaman 7 tahun penjara. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Samosir pembahasan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 sempat diskors dikarenakan aksi unjuk rasa dan interupsi. Rapat paripurna yang berlangsung dari mulai 22 hingga 23 Juli pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga dini hari. Sidang berlangsung dihujani interupsi tanggapan perorangan anggota DPRD Samosir. Dalam penyampaian pandangan umum fraksi, salah satu dari 5 fraksi, yakni dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menolak pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2021 Kabupaten Samosir. Anggota DPRD Samosir Maringan Naibaho saat membacakan pandangan umum fraksi PDIP bahwa ada 4 poin yang menonjol yang menjadi sorotan bagi fraksi PDIP kinerja Bupati Samosir yang masih harus dibenahi. Dari seluruh permasalahan yang dibacakan, maka fraksi PDIP akan mengajukan hak interpelasi kepada Bupati Samosir dan menolak Ranperda pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2021 untuk disahkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Samosir. Dari seluruh masalah yang diuraikan di atas, di mana secara di atas saudara Bupati Samosir melanggar serta tidak mematuhi aturan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, maka kami dari fraksi PD Perjuangan akan mengajukan hak interpelasi kepada saudara Bupati. Melihat uraian pokok-pokok pikiran di atas serta dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari BPD RI Provinsi Sumatera Utara, kami fraksi PD Perjuangan menolak Ranperda pertanggungjawaban APBD tahun 2021 untuk disahkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Samosir. Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom dalam kata sambutannya menyampaikan dari semua pertanyaan, saran, pendapat, dan juga usul yang telah disampaikan oleh anggota DPRD Samosir dalam rangkaian rancangan peraturan daerah Kabupaten Samosir tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 diucapkan terima kasih. Vandiko juga menyebutkan bahwa sebagai kepala daerah Kabupaten Samosir, pihaknya sungguh menyadari bahwa jawaban yang disampaikan tidak luput dari kekurangan dan belum sempurna dan memohon kiranya anggota DPRD Samosir dapat memakluminya. Namun dalam hal ini dari 5 fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Samosir, 4 diantaranya dapat menerima Ranperda Kabupaten Samosir tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, kami sungguh menyadari bahwa jawaban dan penjelasan yang kami sampaikan tidak luput dari kekurangan dan juga belum sempurna. Untuk itu, kami mohon kiranya Dewan yang terhormat dapat memakluminya, seraya mengharapkan agar kelanjutan pembahasan dan persetujuan serta penetapan atas rancangan peraturan daerah Kabupaten Samosir tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 dapat terselenggara dengan lancar dan sesuai dengan tenggang waktu yang telah kita sepakati bersama.
Pemirsa, sejumlah informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Kodam 1 Bukit Barisan terus berupaya mendorong kerjasama dan kemitraan termasuk melakukan pendampingan kepada kelompok tani demi tercapainya ketahanan pangan baik lokal maupun nasional. Bentuk kemitraan tersebut direalisasikan melalui kerjasama dengan santri tani Nahdlatul Ulama berupa penanaman jagung di Desa Salam Tani, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Kolbi ketika menghadiri peletakan batu pertama pembangunan pendopo ketahanan pangan dan penanaman jagung di Tuntungan pagi tadi mengatakan sinergitas antara Kementerian Pertanian, lembaga negara dan pihak swasta merupakan hal penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Oleh karenanya, Wamentan sangat mendukung upaya Kodam 1 Bukit Barisan dalam melakukan pendampingan kepada santri tani Nahdlatul Ulama Pancur Batu guna meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Dikatakan dengan adanya kemitraan dan sinergitas dalam waktu singkat dapat merubah ketahanan pangan menjadi kedaulatan pangan. Wamentan mengatakan Kementerian Pertanian hadir di tengah petani untuk memberi kepastian bahwa pemerintah sangat peduli atas kegiatan masyarakat dalam hal mempercepat pertanian agar tumbuh lebih maju lagi. Bapak Wakil Presiden juga kehendak seluruh masyarakat pertanian agar sinergitas antara Kementerian Pertanian dalam hal ini diwakili oleh saya di sini bersinergi dengan seluruh KL, lembaga-lembaga terkait pemerintah maupun swasta dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan yang mudah-mudahan dalam waktu singkat menjadi kedaulatan pangan. Kami hadir di sini tentu memberikan kepastian pada masyarakat petani bahwa pemerintah hadir. Pemerintah hadir, di sini ada Kepala Daerah, ada Bang Edi selaku Gubernur, ada Pak Pangdam Bukit Barisan. Ini semua agar masyarakat tahu dan kawan-kawan pers bisa memberikan informasi yang tepat sasaran bahwa pemerintah sangat peduli atas kegiatan masyarakat dalam hal ini mempercepat pertanian untuk tumbuh lebih maju lagi. Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Ahmad Daniel Khardin mengatakan, Kodam 1 Bukit Barisan berkesempatan untuk membangun sinergi dan kemitraan kedaulatan pangan yang lebih baik tidak saja dengan santri tani, tetapi juga dengan pihak lainnya di masa depan. Ya, jadi TNI ini tidak beralih fungsi menjadi petani, tapi kita mengakomodir bekerja sama dengan instansi, dengan personil dalam hal ini dengan santri tani NU untuk kita fasilitasi kepentingan petani untuk bisa bertani dengan baik. Jadi petani akan fokus kepada kegiatan pertaniannya dengan baik. Hal-hal yang menjadi kesulitan petani dalam hal ini mungkin mendapatkan kur dan lain-lainnya, ini kita yang memfasilitasi kepada Bangka atau kepada yang lain, termasuk melengkapi persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi oleh petani. Mereka akan sulit untuk melengkapi kemudian sekaligus bertani, maka mereka fokus bertani, kelengkapan itu kita yang mendukung. Jadi fungsi kita sini adalah mendukung untuk petani-petani kita untuk bisa bekerja lebih baik. Lahan jagung yang akan ditanam seluas 113,59 hektar, 20 hektar diantaranya mendapatkan bantuan dari Wamentan berupa benih jagung hibrida sebanyak 300 kg. Pada kesempatan tersebut dilakukan penanaman serentak jagung hibrida oleh Wamentan Harfiq Hasnul Kolbi, Gubernur Sumatera Utara, Pangdam 1 Bukit Barisan, Ketua Umum DPP Santri Tani Nahdlatul Ulama, Tengku Rusli Ahmad, dan OPD terkait lainnya. Pemirsa, Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Medan Hamdan Simbolon bersama kader dan simpatisan partai Minggu siang memperingati hari lahir PKB ke-24. Peringatan hari lahir PKB ke-24 tahun sekaligus pelantikan kolektif Dewan Pimpinan Ranting PKB DPAC PKB Kota Medan Perjuangan merupakan sebagai momentum membawa atmosfer kebangkitan partai dalam pemenangan pemilu 2024.
Peringatan hari lahir PKB ke-24 tahun di Kota Medan ditandai dengan pemotongan nasi tumpeng dan kue oleh Ketua DPC PKB Kota Medan, Hamdan Simbolon, disaksikan para kader partai. Seiring peringatan hari lahir PKB ke-24 tahun, turut dilakukan pelantikan kolektif Dewan Pimpinan Ranting PKB DPAC PKB Kota Medan Perjuangan dipimpin oleh Mistasyar DPC PKB Kota Medan Enjang, didampingi Ketua DPC PKB Kota Medan Hamdan Simbolon. Partai Kebangkitan Bangsa optimis dalam pemenangan pemilu 2024 mendatang dan mendukung Cak Gus Muhaimin Iskandar, Presiden 2024-2029. Sebagai partai nasionalis siap berkolaborasi dengan lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang agama, suku, dan ras untuk memberi kesempatan bergabung membesarkan partai dan merebut kursi legislatif. Partai Kebangkitan Bangsa berkomitmen berjuang secara militan dan menerima calon legislatif yang mendaftar tanpa mahar. Dan hari ini PKB terbuka tanpa membedakan suku, agama, apapun karena PKB lahir secara nasionalis dan siap menerima para caleg yang ingin hadir, dan kita sudah membuka diri bahwa PKB hari ini membuka selulasnya untuk maju calon DPR tanpa ada mahar politik. Ini menjadi prioritas kita dan itu komitmen kita. Bagaimana PKB siap bertarung 2024 dan menghantarkan kader terbaik satu fraksi untuk Medan. Kalau kita yakin, Allah pasti mengabulkan semua permintaan kita. Ya kun fayakun, jadi maka jadilah ya kata Allah. Jadi semuanya jangan ada yang pesimis, walaupun sedikit pun. Tetap semuanya optimis, bisa. Semuanya bisa menang. Sebagai wujud kepedulian, Ketua DPC PKB Kota Medan Hamdan Simbolon didampingi kader partai memberikan santunan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu. Sementara itu pemirsa, Jemaat Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Deli Tua Distrik 10 Medan Aceh menyampaikan rasa syukur atas diresmikannya Gereja HKBP Resort Deli Tua. Peresmian Gereja HKBP Resort Deli Tua ini dilakukan Eforus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar yang diawali dengan penanaman pohon oleh Eforus, Preases, dan Pendeta Resort. Peresmian Gereja HKBP Resort Deli Tua ditandai dengan pesta Mameakon Batu Ojahan sekaligus penandatanganan prasasti gereja dan sekolah minggu oleh Eforus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, dan Preses HKBP Distrik 10 Medan Aceh, Pendeta Henry Napitupulu yang dilanjutkan dengan ibadah. Pelaksanaan ibadah diisi dengan khotbah, pengakuan iman rasuli, dan memasukkan peti batu ojahan pada seputar altar gereja. Eforus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar pada khotbahnya mengatakan, Mameakon Batu Ojahan merupakan momentum yang sangat sakral bagi jemaat atau persekutuan umat HKBP. Momentum itu dimaknai untuk meletakkan dasar gereja di dalam nama Allah Tritunggal yang kemudian menjadi berkat di tengah jemaat, masyarakat sekitar gereja, dan bangsa. Eforus AKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar berharap agar kehadiran gereja tidak saja sebagai tempat ibadah, juga sebagai tempat pelayanan jemaat, sehingga jemaat HKBP menjadi garam dunia dan dicintai masyarakat. Dilaksanakan di HKBP Deli Tua, Resort Deli Tua, Distrik Medan Aceh, sebuah acara yang sangat sakral di tengah-tengah paguyuban atau persekutuan Huria Kristen Batak Protestan, yaitu yang disebut dengan Mameakon Batu Ojahan. Dalam bahasa Indonesia itu berarti meletakkan dasar dari gereja ini di dalam nama Allah Tritunggal. Pada hari ini kami pimpinan HKBP, Eforus, saya sendiri Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar melakukan ibadah ini yang meletakkan dasar dan meresmikan gereja ini sebagai rumah ibadah yang dalam bahasa Batak disebut Bagas Joro, rumah Allah, di mana umatnya bersekutu, berdoa, mendengar firman-Nya, dan juga bertekad bersama menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu, Ketua Panitia Mameakon Batu Ojahan Gereja HKBP Resort Deli Tua, Mula Tua Sinaga menyampaikan terima kasihnya kepada jemaat yang sangat antusias membangun gereja HKBP dalam waktu yang singkat. Mula Tua Sinaga berharap agar kehadiran gereja dan anak-anak sekolah minggu bisa menjadi pusat pelayanan sekaligus menumbuhkan iman jemaat HKBP Resort Deli Tua Distrik 10 Medan Aceh. Kami merasa cukup berbahagia. Saya sebagai Ketua MBO sangat berterima kasih karena dapat dilakukan
pembangunan gereja dengan waktu yang sangat cepat dari rencana semula. Dan kami berharap gereja yang cantik dan indah ini bisa menjadi pusat pelayanan pengembangan agama Kristen khususnya di daerah Delitua dan bertumbuh iman untuk masing-masing jemaat yang ada di HKBP Delitua. Terima kasih. Ya, pemirsa, politik adalah produk peradaban yang terus bergerak maju mengikuti dinamika sosial masyarakat. Walau dalam waktu tertentu, politik bahkan mengintervensi perubahan dinamika sosial masyarakat. Demikian pentingnya politik dalam mempengaruhi setiap gerak dinamika masyarakat dan peradaban, membuat setiap orang tidak bisa terlepas dari penguasaan politik. Hal itu disampaikan Dr. Aswan Jaya, seorang akademisi dan tokoh politik Sumut ketika melakukan silaturahmi bersama insan pers di Jalan Budi Luhur Medan baru-baru ini. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan produk sebuah peradaban berbasis sistem ekonomi dan politik yang sangat jelas mempengaruhi perubahan pola komunikasi para pelaku politik. Perubahan itu sangat terlihat jelas dari proyeksi pencitraan yang menggunakan media massa dan media sosial yang membentuk tampilan yang seolah-olah dilakukan oleh seseorang atau kelompok partai politik dalam mengintervensi kesadaran politik massa. Produk peradaban yang disebut teknologi informasi dan komunikasi mampu membentuk kesadaran politik massa untuk ikut di dalam irama politik yang konstruktif. Pada silaturahmi bersama insan pers tersebut juga dihadiri sejumlah mahasiswa Magister Komunikasi Universitas Dharma Agung Medan. Untuk itu, Dr. Aswan Jaya mengatakan setiap insan media dan mahasiswa Magister Komunikasi wajib memahami komunikasi politik. Pada kesempatan tersebut, Aswan Jaya juga menyampaikan dialektika dan lahirnya bahasa yang menjadi alat komunikasi bagi setiap manusia. Tidak hanya sekedar memahami arti dialektik, bahkan sejarah tentang terjadinya sebuah proses dialektika juga dipaparkan kepada insan pers dan mahasiswa yang hadir pada silaturahmi tersebut. Untuk memberikan pemahaman tentang komunikasi politik peradaban, Aswan Jaya membagikan buku tentang hal tersebut sehingga menjadi sumber pengetahuan baru akan komunikasi politik dan beradabnya. Di akhir acara, tokoh politik PDI Perjuangan memberikan sembako berupa beras sebagai bentuk kepedulian partai politik kepada insan pers. Pemirsa, beragam informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, di tengah harga ikan segar baik ikan laut maupun ikan air tawar sudah normal, membeli ikan di pasar-pasar justru sepi. Berkurangnya pembeli ikan segar terjadi sejak minggu lalu, membuat omset pedagang ikan segar menurun di Kota Medan. Persediaan ikan segar di pasar-pasar tradisional di Kota Medan saat ini mulai normal kembali. Menyusul beberapa minggu sebelumnya sempat harga ikan segar mengalami kenaikan akibat minimnya pasokan ikan segar ke tingkat pengecer di pasar-pasar tradisional di Kota Medan. Dari pantauan di Pasar Impres, Kecamatan Medan Timur, pagi tadi, pasokan ikan segar baik untuk ikan laut maupun ikan air tawar telah normal kembali seperti sedia kala. Kian normalnya pasokan ikan segar ini membuat persediaan ikan di lapak-lapak pedagang selalu tersedia. Normalnya harga ikan ini telah terjadi sejak minggu lalu untuk hampir semua jenis ikan. Meski demikian, di tengah banyaknya pasokan ikan segar justru pembeli sangat sepi. Kian sepinya pembeli ikan mengakibatkan penjualan pedagang ikan segar menjadi menurun. Menurut para pedagang ikan, bahwa ikan menurunnya jumlah pembeli membuat pedagang ikan segar sejak kemarin telah mengurangi jumlah persediaan ikan di lapak-lapak pedagang mereka karena khawatir tidak laku terjual. Para pedagang ikan segar mengaku kalaupun ada di antara pembeli yang membeli ikan dengan jumlah relatif banyak adalah pengolah rumah makan atau restoran. Namun bagi pembeli yang hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, banyak mengurangi jumlah pembeliannya. Dari pantauan sejak pagi hingga jelang siang tadi di Pasar Impres Kecamatan Medan Timur ini, pembeli hari ini jauh berkurang jumlahnya dari kemarin. Pedagang ikan menyatakan kebingungan atas kian sepinya pembeli ikan di pasar ini. Meski demikian, para pedagang ikan menyatakan tetap optimis bahwa dagangannya akan kembali normal dalam waktu dekat seperti sedia kala.
Melihat ribuan ikan yang hidup bergerombol di dalam kolam mungkin sudah biasa. Namun di Mandailing Natal, ribuan ikan dapat disaksikan di aliran sungai. Anehnya ikan-ikan di lokasi tersebut jinak dan tetap bertahan di lokasi tersebut meskipun berada di aliran sungai bebas tanpa pembatas. Inilah Lubuk Larangan. Lokasi ini berada persis di bawah jembatan di Desa Tambangan Jai, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Di aliran sungai ini hidup ribuan ekor ikan beragam jenis dengan ukuran besar. Banyaknya ikan penghuni sungai ini keberadaannya sudah ada selama berpuluh tahun. Meski hidup di sungai bebas dan tanpa sekat maupun membatas, namun ikan tidak beranjak dari lokasi Lubuk Larangan, meskipun terkadang banjir menerjang kawasan Lubuk Larangan ini. Di sungai ini sendiri hidup dan berkembang berbagai jenis ikan seperti ikan jurung, sibaro, ikan emas, mujair, nila, lele, dan ikan lainnya. Selain jumlahnya yang mencapai ribuan ekor dan berukuran besar, ikan di sini cukup akrab dan jinak bagi para pengunjung yang ingin menyentuhnya. Untuk masuk dan mengunjungi tempat ini, Anda tidak perlu merogoh kocek alias gratis. Adapun uang yang Anda keluarkan hanya untuk membeli pakan ikan seharga Rp2.000 per bungkus. Ini dulu kan, kalau kita kan dengar cerita juga kan, ini dulu kan kalau asli orang Mandailing ini kan, dia kan ada namanya Lubuk Larangan. Ya. Jadi ini dulu ceritanya pawangnya kan orang tua. Iya. Nah, jadi pawangnya ini belum dibuka, pawang ini udah meninggal. Jadi terus pawang ini kan beda-beda gitu syaratnya. Jadi nggak ada yang bisa buka. Makanya seperti ini udah puluhan tahun. Waktu udah dijadikan tempat wisata ya Pak? Iya, jadi dijadikan tempat wisata. Lubuk Larangan dikisahkan berawal saat seorang pawang ikan dengan keahlian khusus. Saat itu sang pawang membatasi pergerakan ikan dan melarang bagi siapa saja untuk tidak mengambil ikan. Namun jika ada nekat untuk mengambilnya, maka bersiaplah Anda mendapatkan masalah. Terdapat waktu-waktu tertentu bagi warga untuk dapat mengambil ikan di Lubuk Larangan. Sampai pada saat sang pawang meninggal, ikan di sungai ini tidak beranjak dari lokasi. Ada orang yang memang mempunyai kemampuan lebih ya. Dari dulu di Lubuk Landur namanya. Lubuk Landur namanya ada ya yang di apa? Yang di Pasaman. Jadi beliau melihat tempat ini sangat memungkinkan untuk dibuat oleh masyarakat di sini yang bersaudara menyetujui untuk dibuat di sini. Kemudian ini dibuat melalui kelebihan yang dimiliki beliau, ini dibatasinya. Jadi ikan hanya berada pada batas ini aja. Walaupun hujan sedang tinggi, artinya air debitnya naik, bahkan saya dengar air debitnya sampai ke sini nih kalau lagi banjir. Meskipun demikian, ikan di areal sepanjang 100 meter ini masih bisa dipanen dengan syarat gelar musyawarah masyarakat setempat dan hasilnya diberikan pada anak yatim dan warga kurang mampu di desa tersebut. Sementara itu pemirsa, Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM memberikan nomor induk berusaha NIB kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di gelanggang mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Nomor induk berusaha ini memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM untuk mendapatkan izin dan kemudahan pembiayaan. Pemberian nomor induk berusaha kepada sejumlah UMKM merupakan wujud dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan daya saing UMK dan UMKM. Sebanyak 48.737 nomor induk berusaha terbit di Sumatera Utara yang diberikan kepada sejumlah pelaku UMKM yang berasal dari Kota Medan, Binjai, dan Deli Serdang. Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal melakukan roadshow ke 20 titik kota yang ada di Indonesia untuk memberikan nomor induk berusaha kepada sejumlah pelaku UMKM. Adanya pemberian nomor induk berusaha ini juga bertujuan untuk memberikan legalitas kemudahan usaha bagi pelaku UMKM sekaligus memberikan informasi untuk mengajak masyarakat menjadi pelaku UMKM. Menteri Investasi Kepala Badan Komunikasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan jika pelaku UMKM telah memiliki nomor induk berusaha maka akan mendapatkan kemudahan melakukan pinjaman dana usaha ke perbankan dengan bunga sebesar 3%. Ia juga menambahkan bahwa ke depan Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal mendapatkan target dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk menerbitkan dalam sehari 100.000 nomor induk berusaha guna membantu para pelaku UMKM agar semakin produktif dalam menjalankan usaha.
melakukan kegiatan yaitu pembagian nomor induk berusaha bagi UMKM di Sumut, karena target kami ingin untuk UMKM yang informal yang masih hampir 50% dari total 64 juta itu kita akan formalkan, karena perintah Presiden harus kami masih untuk membuat 100.000 per hari, dan ini pekerjaan yang gampang. Sekarang baru sekitar 7.500 sampai 8.000 per hari. Bagi pelaku UMKM yang belum memiliki nomor induk berusaha dapat melakukan pendaftaran melalui sistem aplikasi online Single Submission (OSS) yang dapat didownload melalui Play Store atau App Store dan tidak dipungut biaya apapun. Ya, pemirsa, suku Batak merupakan salah satu suku di Indonesia yang memiliki banyak warisan budaya. Di mana suku Batak terkenal menjunjung tinggi adat istiadat seperti suku Batak Toba yang menganut aliran agama kepercayaan Parmalim. Beginilah upacara ritual Sipah Halima di Huta Tinggi, Kecamatan Lagoboti, Kabupaten Toba. Agama Parmalim adalah agama pertama kalinya di Tanah Batak, di mana agama Parmalim masih melakukan upacara Sipah Halima. Sipah Halima ini merupakan tradisi yang dilakukan oleh suku Batak yang memiliki kepercayaan malim sebagai ungkapan syukur kepada Sang Pencipta atas nikmat yang sudah didapatkan dalam setahun. Warga kepercayaan Parmalim merayakan upacara Sipah Halima di Huta Tinggi, Kecamatan Lagoboti, Kabupaten Toba. Parmalim merupakan aliran kepercayaan asli suku Batak Toba. Upacara Sipah Halima dalam kalender budaya Batak berarti pada bulan kelima. Kegiatannya dari budaya tari hingga simbol puji syukur dengan mengarak kerbau. Pada saat pelaksanaan, warga juga memanjatkan doa kepada leluhur untuk mengucap puji syukur kepada Sang Pencipta atau Opung Mulajadi Nabolon atas hasil bumi yang diperoleh selama setahun. Setiap keluarga juga membawa persembahan dalam upacara ritual ini, di mana ritual ini digelar selama 3 hari. Upacara Sipah Halima ini dimaknai upacara sakral dengan penuh kebersamaan. Dalam ritual Sipah Halima, masyarakat Parmalim menggelandang seekor kerbau ke tengah-tengah altar sebagai kurban persembahan, di mana kerbau tersebut dinamai Horbo Sitiko, tanduk Siopat Pisoran. Kegiatan ritual ini diikuti orang tua, anak-anak dan remaja. Ritual ini diiringi musik ogung, sabangunan, dan umat Parmalim manortor atau menari sahadotan. Persembahan berupa seperti ayam, kambing yang sudah dimasak, dan jeruk purut di dalam sawah yang sebelumnya sudah didoakan di dalam balai parsakitan atau rumah ibadah. Para umat Parmalim mengenakan pakaian berbeda-beda untuk laki-laki dan perempuan. Perempuan harus mengenakan kebaya, ulos, laki-laki memakai kain putih yang diikat di atas kepala serupa dengan sorban atau tali-tali dalam bahasa Batak. Bagi yang sudah menikah, ulos dan sarung. Salah seorang humas agama Parmalim, Boyke Sitorus, mengatakan saat ini seluruh umat yang menghadiri ritual ini diwajibkan tidak boleh memakai alas kaki di sekitar komplek peribadatan karena tempat peribadatan itu sakral dan kudus. Nah, ini kegiatan ini adalah hari ini kami dari umat Parmalim Huta Tinggi Lagoboti yang namanya melakukan ritual yang namanya Sipah Halima. Sipah Halima dalam artian yang umum adalah persembahan akbar atau ucapan syukur kepada Tuhan Debata Mulajadi Nabolon atas berkat yang sudah kita terima sepanjang tahun. Dalam upacara Sipah Halima ini dihadiri ribuan umat Parmalim di seluruh Indonesia. Ritual ini dilakukan selama 3 hari. Hari pertama, Parsahadatan. Hari kedua, Pameleon Bolon. Hari ketiga namanya Panation. Pemirsa, minyak goreng masih menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat di tengah harga yang belum relatif stabil. Maka dari itu dibutuhkan inovasi guna menjadikan minyak goreng yang ramah untuk dikonsumsi masyarakat. Seperti halnya minyak goreng merah yang turut dikembangkan Pusat Penelitian Kelapa Sawit PPKS Medan menggunakan teknologi sederhana. Minyak goreng merah memiliki kandungan senyawa fitonutrien berkadar tinggi seperti karoten sebagai provitamin A, tokoferol, dan tokotrienol sebagai vitamin E dan squalane yang memiliki fungsi sebagai antioksidan, pembentukan dan perkembangan otak, menumbuhkan metabolisme anak sehingga dapat mencegah stunting atau kekerdilan.
Untuk bahan makanan, minyak goreng merah juga sesuai digunakan untuk menumis bahan pangan, salad dressing, serta bahan baku margarin. Teknologi produksi minyak goreng merah ini dapat dikembangkan pada skala usaha mikro kecil menengah UMKM, koperasi dan kelompok tani yang berpotensi meningkatkan nilai tambah dan peningkatan kesejahteraan melalui proses pengembangan usaha berbasis produk turunan kelapa sawit berbasis pemberdayaan koperasi. Kepala Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan Edwin Lubis mengatakan, produk inovasi ini dapat menjadi solusi untuk pemenuhan zat gizi bagi masyarakat Indonesia, maka dari itu diperlukan edukasi dan sosialisasi tentang manfaat dari minyak goreng merah sehingga produk diversifikasinya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Ya, pemirsa, beragam informasi menarik lainnya masih dapat Anda ikuti usai jeda berikut. Sumatera Utara hari ini akan segera kembali. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Dharma Wanita Persatuan DWP Sumatera Utara senantiasa mendorong para anggotanya untuk kreatif dan lebih mandiri. Untuk meningkatkan kreativitas dan keterampilan, para anggota DWP TVRI Sumatera Utara menyelenggarakan pelatihan membuat kue bolen pisang coklat sebagai hidangan cemilan keluarga. Perlu kita cermati kita di posisi yang mana yang kita inginkan. Arisan rutin Dharma Wanita Persatuan DWP TVRI Sumatera Utara yang dilaksanakan setiap bulan sebagai ajang silaturahmi antar pengurus, para anggota, dan karyawati untuk mendukung program Dharma Wanita. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan DWP TVRI Sumatera Utara, seperti praktek make up dan demo membuat kue bolen pisang coklat. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan DWP TVRI Sumatera Utara yang bermanfaat bagi seluruh anggota, bahkan dapat menjadi salah satu sumber income keluarga. Ketua Dharma Wanita Persatuan TVRI Sumatera Utara Devianti Tahrizal mengatakan, praktek pembuatan kue bolen pisang coklat ini untuk menambah wawasan dan keterampilan para anggota Dharma Wanita dalam memenuhi dan menyediakan makanan cemilan dalam keluarga, sekaligus untuk dapat diberdayakan sebagai suatu usaha mandiri yang dapat menambah penghasilan keluarga. Selain itu mendorong kaum ibu untuk kreatif dalam menyediakan menu hidangan keluarga. Selain lebih hemat, keluarga juga akan lebih suka makan makanan sehat yang dihidangkan di rumah, seperti demo masak kue bolen pisang coklat yang dipraktekkan oleh Chef Ayu yang dipandu Ibu Tanti Irianto. Untuk proses pembuatan kue bolen pisang coklat ini dibutuhkan sejumlah bahan-bahan diantaranya pisang raja, tepung, telur, minyak sayur, butter, dan sejumlah bahan lainnya. Proses pembuatan diawali dengan bahan untuk kulit dalam dengan menggunakan 50 gram butter, 20 gram minyak sayur, 110 gram tepung terigu. Semua bahan diaduk, sementara untuk pembuatan kulit luar dibutuhkan 60 gram butter, 20 gram minyak sayur, 40 gram gula halus, 70 gram Niagara Palm, dan garam secukupnya. Setelah melalui proses pengadonan, bahan tersebut didiamkan selama 5 menit. Proses selanjutnya bahan kue tersebut dicetak dan diberi topping keju serta meses, kemudian dipanggang di oven selama 30 menit dan siap untuk dihidangkan. Ini merupakan pembekalan bagi anggota DWP TVRI Sumatera Utara agar mempunyai bekal ilmu persiapan yang untuk para istri agar punya keterampilan terutama untuk keluarga dan juga memasuki masa pensiun. Kita harapkan para anggota DWP TVRI Sumut bisa melaksanakan program yang dilaksanakan ini demi bisa ditularkan juga bukan hanya untuk keluarga tapi masyarakat sekitarnya. Ya, pemirsa, siapa yang tidak kenal dengan wisata kuliner yang berada di Jalan Lintas Medan Aceh, tepatnya di Desa Air Hitam, Kecamatan Gerbang Langkat. Sukses dalam menciptakan makanan yang renyah dan gurih membuat nama Suhendro kian tersohor dan kerap menjadi inspirasi UMKM di berbagai daerah di Sumatera Utara.
Sebagai seorang pengusaha, Suhendro akan terus mengeksplor seluruh kemampuan guna menciptakan produk makanan baru sesuai keinginan pasar. Pihaknya terus mengembangkan keripik hingga ke Provinsi Aceh. Penumpang yang singgah ke rest area keripik Mas Hendro mengakui pelayanan sangat baik dan penuh kedermawanan, di mana di lokasi usahanya yang juga dijadikan rest area ini menyiapkan makanan dan minuman gratis yang diberikan kepada semua supir bus, dan para penumpang juga disuguhkan kopi dan teh secara cuma-cuma. Suhendro terus berkreasi menghasilkan aneka produk cemilan khas daerah berbahan baku hasil pertanian lokal, yaitu ubi kayu, ubi jalar, di mana perharinya pihaknya membutuhkan 4 ton ubi kayu dan ubi jalar dari rasa asin, tawar, serta rasa jagung manis balado. Selain itu, di lokasi ini juga menyediakan keripik ubi jalar yang diproduksi dengan rasa asin dan keripik pisang nangka, pisang kepok, pisang tanduk dilengkapi dengan jajanan cemilan lainnya. Ini adalah keripik cinta Mas Hendro, sebuah usaha kecil menengah yang bergerak di bidang kuliner. Kita memproduksi beberapa cemilan, yang utama adalah keripik yang berasal dari singkong, yang kita buat dengan beberapa rasa. Ada keripik cinta, rasa original, rasa balado, kemudian rasa jagung manis. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Widyotami Putri pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa.